ternyata sosok itu berubah jadi pocong. Nuwun sewu, mohon maaf, wajahnya itu hancur. Tapi salah satu kru itu kayak dipegang. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Dendra Haryo di Celamat Cerita Malam Jumat. Oke, Dendra taruh ini dulu ya. Nah, kali ini di Celamat akan membahas tentang sebuah rumah di kota Yogyakarta yang konon katanya horor banget. Nah, kali ini Dendra ditemani sama salah satu narasumber yang pastinya sudah kredibel banget di dunia perhororan, yaitu Mas Dimas dari Indigo Story. Boleh masuk Mas Dimas dari Indigo Story? Halo Mas Dimas. Mas, sehat, selamat malam. Alhamdulillah. Saya mau duduk Mas. Boleh. Gimana Mas Dimas? Kita akan Apanya? bahas apa nih? Kali ini kan kemarin seperti yang kita omongin kemarin, kita mau bahas rumah. Nah, di-spill sekarang. Oh, Sekarang, spill mau sekarang. Oke deh. di-spill? Aku spill dulu. Ini katanya Mas ada rumah yang terkenal banget di kota Jogja yang namanya itu Rumah Pocong Sumi. Oh, rumah Pocong Sumi yang di Kota Gede. Oh, kota gede. Di Kota Gede Yogyakarta. Oke, itu katanya Mas Dimas pernah penelusuran ke sana, pernah jalan-jalan ke sana, Pernah jalan-jalan ke bareng sana. sama tim. Bareng sama tim Indigo Story. Oke, sama tim Indigo Story. Iya, Itu di tahun berapa orang, Mas? Kemarin itu kita nggak kayak penelusuran ya, kita kayak piknik bersama aja. Oh. Karena 8 orang ya. Oh, 8 orang. 8 orang, jadi kita rame-rame. Orang. Oke. Mungkin nanti kita bakal bahas sedikit tentang Rumah Pocong Sumi, Mas. Kita Boleh. bakal kulik-kulik tentang Rumah Pocong Sumi itu sebenarnya kayak gimana dan apa kayak gitu, Mas Dimas. Siap. Oke, mungkin kita langsung ke sesi 2 aja ya, Mas. No. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada yang mau lewat dulu, jadi tetap di Selamat Cerita Malam Jumat. Holding me back, gravity is holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I know. Ya, kembali lagi di Selamat Cerita Malam Jumat. Asik, rame nih sininya, rame. Sorry. Mas Dimas, langsung aja kita bahas soal Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi. Oke, Rumah Pocong Sumi. Kemarin Mas Dimas sama teman-teman aku lihat tadi di
di teaser Mas Dimas sama teman-teman itu sempat penelusuran ke sana ya. Itu bisa diceritain nggak Mas? Itu penelusuran di sana itu seperti apa? Terus ada pengalaman apa Mas di sana? Pengalamannya banyak, berkesan dan luar biasa. Kita dapat informasi yang banyak banget di sana. Seru. Kita juga kemarin ketemu sama pengelolanya, karena itu masih di sekitar tahun 2019. Kita bertemu dengan pengelolanya, beliau Pak Nono, namanya Pak Nono. Oh, pengelolanya Mas? Iya, Pak Nono. Kita banyak tanya sama Pak Nono, apakah ini rumah ini bagaimana, terus awal mulanya bagaimana, dan ternyata kita bukan konten kreator satu-satunya yang pernah ke sana. Sebelumnya ada banyak konten kreator, terutama yang horor, itu datang ke sana buat bikin konten dan juga ya penelusuran lah, bisa jadi kayak gitu. Kalau rumah Pocong Sumi itu sebenarnya dulu rumah orang kaya, Mas. Itu rumah orang kaya, saudagar yang sangat sukses karena yang dijual adalah emas, intan, berlian. Tapi kemudian di tahun 1950 rumah itu kosong. Oh, kosong. Iya. Itu kenapa kok bisa jadi kosong, Mas Dimas? Pasti kan nggak mungkin kan, karena nggak ada apa-apa terus tiba-tiba kosong kan nggak mungkin. Nah, ada apa kok bisa jadi kosong itu karena apa? Jadi gini, itu kosongnya karena beliau pemilik rumah tersebut, beliau mempunyai banyak anak. Kemudian anaknya sudah sukses. Salah satu anaknya sukses dan kemudian menetap di Jakarta. Lalu beliau yang tinggal di kota gede, ayah ibunya diboyong ke Jakarta. Maka semenjak itu rumah itu kosong dan tidak dikelola, tidak terawat lah, intinya kayak gitu. Oke, jadi nggak dirawat. Sampai sekarang berarti kosong ya, Mas? Sampai sekarang masih kosong. Oke. Sama sekali cuma Pak Nono aja ya? Iya, sebagai cuma Pak Nono aja yang mengelola di sana. Oke, terus Mas Dimas, aku tuh kepo banget sama kenapa, kan ini rumah ya, sebenarnya rumah biasa. Iya. Terus kenapa kok bisa dinamain jadi rumah Pocong Sumi? Nah, kenapa rumah Pocong Sumi? Kenapa, kan biasanya rumah tuh kayak rumah kentang, rumah ini kenapa jadi rumah Pocong Sumi itu kenapa sih, Mas? Itu gini, jadi kenapa dinamakan rumah Pocong Sumi? Karena banyak sekali orang-orang yang istilahnya melihat penampakan di situ, melihat penampakan berupa sosok cantik perempuan yang memakai baju layaknya manusia biasa, pakai baju layaknya manusia biasa, tapi kemudian ternyata sosok itu berubah jadi pocong. Oh, kalau bahasa Jawanya membo. Iya, membo. Dia memakai wujud pocong. Oh, itu. Dan banyak peristiwa yang terjadi di situ. Misal, waktu itu ada penjual sate yang lewat di situ, di stop, mau beli si sosok ini, si entitas ini mau beli. Kemudian setelah dibuatkan, kan tukang satenya taunya ini adalah cewek yang tinggal di rumah ini. Ternyata setelah selesai, pas mau diberikan, si penjual sate itu kan ngasih nih. Ternyata si pagar kan ketutup. Oh, pagarnya itu ditutup. Iya, pagarnya kan ketutup. Terus akhirnya si cewek ini berubah jadi pocong. Kan tangannya nggak bisa buat ngambil kan. Akhirnya lidahnya yang dijulurkan buat ngambil sate itu. Oh, dan itu pernah bikin geger lah di situ. Makanya disebutnya rumah Pocong Sumi, karena ditengarai di situ ada sosok pocong perempuan bernama Sumi. Tuh, berarti terornya itu meneror warga-warga sekitar doang, atau ada teror apa lagi Mas selain itu, Mas? Kalau menurut penuturan Pak Nono ya? Iya, karena kemarin kita narasumbernya Pak Nono. Jadi gini, si entitas ini tidak meneror warga sekitar. Jadi warga itu udah biasa sama keadaan rumah ini, itu udah biasa. Tapi malah seperti tukang sate, ojek online. Tapi kalau ojek online bisa diarahin untuk ngeprank atau gimana ya, kalau ojek online ya. Tapi kalau itu yang jelas itu ya pernah lihat itu tukang sate, tukang beca, ada yang sampai nganterin di depan rumah.
Terus nunggu gitu Mas. Iya terus nunggu kan, tapi kan nggak ada orangnya. Ditungguin, Pak saya masuk dulu, tak ambil ke uang. Ternyata Nggak keluar nggak sampai. keluar sampai sekarang. Konon katanya bapak becaknya masih nunggu sampai sekarang. Enggak dong. Terus aku kepo tuh Mas, lokasi rumah pocongnya itu apakah sepi? Maksudnya dalam artian kiri kanannya masih ada warga atau ada warga sekitar tetangganya itu ada Mas? Masih ada warga. Itu memang gangnya kecil. Kita masuk itu gangnya kecil, 1 motor aja. Oke. Tapi nanti setelah kita masuk, nanti agak lebar jalannya. Di situ pun itu bentuknya kampung dan banyak gang gitu. Oke, jadi warga-warga sekitar mungkin sudah terbiasa ya? Sudah sangat terbiasa. Terbiasa akan adanya itu. Iya. Oke, berarti kita tarik lagi ke rumahnya. Kita tarik lagi ke rumah pocong suminya. Rumah itu kan identik banget dengan rumah pocong sumi. Iya. Tapi saya yakin di situ pasti nggak cuma sumi tok dong. Iya. Ada entitas-entitas lain yang ada di Iya, situ. betul. Di situ menurut penglihatan Mas ada apa aja? Banyak banget. Banyak banget di situ tuh. Bener banyak. Jadi yang di situ tuh ada yang pertama itu si entitas si Sumi itu. Oke. Yang kedua kita runut dari depan itu ada namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu itu tinggal di salah satu, bisa dibilang apa ya, kayak salah satu sudut rumah, tapi dia agak di depan kayak seperti pavilion itu. Walaupun namanya Mbak Ayu tapi wajahnya, mohon maaf, wajahnya itu hancur. Tapi dia paling tidak suka dibilang kalau wajahnya itu jelek. Itu satu. Yang kedua di dalam itu ada namanya Mbah Putri. Mbah Putri itu sosok yang paling paling humble di situ. Paling Gimana dia tuh sosok yang mengayomi di situ karena beliau tinggal lokasinya di salah satu kamar di rumah itu karena itu rumah tua. Itu beliau ada di situ, tinggal di situ, dan kalau beliau hadir pas saat kita penelusuran kemarin kebetulan hadir, saya dan salah satu kru itu merasakan kehadirannya dengan tanda bau melati. Kita sama-sama cium bau melati di situ, nggak ada parfum melati, nggak ada bunga melati ataupun apapun yang berbau melati, tapi tetap baunya itu ada, nggak enek. Jadi kayak ringan aja, baunya tuh ringan. Bau melati yang kayak sehabis hujan gitu. Iya. Jadi baunya tuh tipis-tipis tapi enak. Ya sopan. Oke. Tipis-tipis tapi enak. Lah. Terus satu lagi ada sosok macan putih. Ya, itu dia berada di pintu pembatas antara rumah dan halaman belakang. Oke, jadi di antara rumah dan halaman belakang itu ada. Iya, ada sosok macan putih menggunakan mahkota. Oke. Benar menggunakan mahkota dan dia tidak mau dilangkai. Jadi pintu itu otomatis ditutup sama Pak Nono. Oh, jadi tidak dibuka ya? Dan nggak boleh dibuka ya? Tidak dibuka. Dan itu karena dulu ada kejadian Mas, ada yang nekat lewat di situ, akhirnya kesurupan. Akhirnya kesurupan. Iya. Terus masih sosok di belakang itu masih ada banyak sekali di situ. Kalau itu kosong dari tahun berapa Mas? Itu Kira-kira aja. kalau Pak Nononya itu tidak bisa memastikan, tapi diperkirakan di tahun 1950-an. Udah lama banget tadi. Ya kalau sekarang ya berarti hampir 70 tahun lebih. 11 tahun itu udah kosong. Terus selama Mas Dimas sama teman-teman Indigo Story tentunya ya penelusuran di sana, sosok yang paling mengerikan menurut Mas Dimas, bukan mengerikan sih, yang energinya paling besar itu apakah suminya itu atau ada yang lain Mas? Ada yang lain Mas, tapi saya nggak bisa cerita karena jadi gini, itu kita masuk rumah, kemudian kita belok kiri dikit, terus kita lurus kanan, ambil kanan, itu ada 2 kamar yang berhadapan. Nah yang di sebelah kanan ini kamarnya Mbah Putri yang tadi bau melati. Lah tapi yang di sebelah sini itu sering dipakai untuk ritual, tapi yang negatif. Jadi ini sebenarnya di sini tuh ada sosok yang benar-benar negatif.
Oh gitu. sosok yang benar-benar negatif. Cuman memang tidak bisa dibuka dan diceritakan ya. Iya, karena saya takutnya memang benar-benar itu nggak enak banget. Orang kita kemarin aja sempet nyerempet sedikit aja, itu langsung keluar bau nggak enak. Jadi nggak suka aja kalau pas menuliskan kayak gitu. Saya mulai tertarik sama sosok Mbah Putri. Iya, Sosok Mbah Putri itu beliau tinggal di situ iya. atau mampir ke situ atau seperti apa Mas? Mungkin Mbah Putri itu kayak dia berasal dari luar. Kemudian tahu rumah itu kosong, beliau masuk. Kemudian betah nih. Akhirnya tinggal di situ. Oke. Nah, Sama seperti Sumi. iya, Sumi juga gitu. Sumi itu juga berasal dari luar, bukan dari asli dari situ. Mbak Ayu juga seperti itu. Iya, sama. Oh jadi kebanyakan entitas-entitas yang itu mampir. Mampir lalu Oh ini kosong. Iya. Saya jadikan rumah aja gitu. Iya. Oke. Kalau saya mulai tertarik sama Mbah Putri, Mbak Ayu itu. Mbah Putri itu seperti apa sih Mas kalau bisa digambarkan sedikit aja? Mbah Putri itu pakai kebaya warna hijau. Rambutnya disanggul, tapi bukan yang sanggul kayak sekarang ya, cuma diikat terus dicepol di belakang pakai jari. Tahu kan jari kan? Iya, tahu jari itu. Udah kayak gitu aja. Bener-bener tipikal mbah Jawa yang iya, gitu kan. rambutnya pun juga banyak yang udah putih gitu. Ada pengalaman tersendiri nggak Mas? Kalau saya waktu masuk di sana itu hawanya tuh sejuk, pengen tidur dan ada bau melati. Tapi salah satu kru itu kayak dipegang. Karena yang masuk kan cewek. Ternyata Mbak Putri itu kalau sama cewek dianggap seperti cucunya sendiri. Jadi dielus. Oh gitu. Iya, biasanya ada yang ketiduran. Salah satu kru juga merasakan bahwa dielus gitu. Bahkan kalau dari penuturan Pak Nono ada yang sampai ketiduran di situ. Jadi merasakan seperti dielus kayak sama neneknya sendiri. Oh, jadi kayak pulang ke rumah nenek gitu. Iya. Dikasih nyaman. Gitu. Dikasih Tapi nyaman. maaf mungkin agak melenceng. Mbah Putri ini baik Mas dalam artian negatif atau positif gitu kan. Tadi Mas Dimas sempat bilang di depan tuh ada yang buat negatif nih. Nah kalau Mbah Putri sendiri ini energinya seperti apa? Kalau Mbah Putri itu baik banget sih, positif banget, baik banget. Oke. Terus ada Macan. Kalau Macan oke lah saya ini. Mbak Ayu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Ayu bisa dijelasin Mbak? Mbak Ayu itu, maaf tadi Mas Dimas bilang mukanya katanya rusak kan? Itu mungkin ada background story apa kok bisa mukanya rusak? Jadi kalau Mbak Ayu itu awalnya gini Mas, saya tuh lihatnya itu sosok yang dia dari belakang dulu. Dia duduk gini, saya tuh lihatnya dari sebelah sini. Otomatis saya lihat belakangnya. Iya. Tak panggil lah, Mbak, saya pengen dong interaksi sama Mbak. Itu posisi Mas Dimas masuk ke pavilionnya itu? Aku berdiri di depan jendelanya. Oke. Akhirnya si Mbak Ayu itu nengok dong. Kaget gak kaget, orang yang namanya juga kaget ya. Sempet oh iya gitu kan. Oke, bisa menerima. Terus ngobrol, ternyata kalau dari penuturan beliau itu seperti korban kekerasan. Nah, seperti itu. Beliau itu seperti korban kekerasan. Jadi wajahnya hancur. Oke. Ya hancur, benar-benar yang hancur itu ya. Berdarah-darah hancur. Terus ada nggak Mas yang kan di situ yang besar-besar tadi ada Mbak Ayu, ada Mbah Putri, terus ada Sumi sebagai tokoh utama ya. Utama Terus kita. ada Macan, terus ada yang kecil-kecil nggak? Ada Banyak pasti ya. banyak Mas. Itu yang di sana itu ada sosok genderuwo yang di dalam sumur yang sempat nongolin kepalanya. Itu padahal yang lihat itu hampir semua tim. Itu nongol dari dalam sumur gitu. Terus di belakang itu ada anak-anak kecil, ada sosok-sosok kayak raksasa gitu, enggak kayak raksasa gitu. Gitu ya, Mas? Tapi raksasa yang kurus-kurus, jadi kayak orang tinggi kurus. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak banget yang ada. Banyak banget. Wah pasti seru ya Mas. Kapan-kapan Nggak mau ikut? nggak usah saya tak nggak usah. Nggak saja ya, tidak apa-apa. Alihnya saja. Iya. Oke pemirsa, ini saya udah mulai dapat bisikan ini ada yang mau lewat gitu. Tetap di Selamat Cerita Malam Jumat.
Halo pemirsa, selamat. Bagaimana nih cerita soal rumah potong Sumi kali ini? Seru bukan? Saya mau kasih sedikit informasi nih. Karena pemirsa di rumah fokus mendengarkan cerita dari rumah potong Sumi tadi, pasti membuat perut lapar bukan? Wah, pas banget, aku ada makanan enak nih untuk pemirsa di rumah. Ini dia, Good Taste Chicken Katsu. Nah, Good Taste Chicken Katsu ini terbuat dari ayam pilihan serta dipadukan dengan bumbu kualitas premium yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Penasaran dengan rasanya? Tanpa basa-basi, mari kita coba. Wow, rasanya sangat enak pemirsa. Rasa dagingnya yang begitu fresh dipadu padankan dengan sausnya menciptakan perpaduan yang sangat sempurna untuk dicoba. Pemirsa di rumah wajib banget sih nyobain. Untuk harganya cukup terjangkau. Dengan harga 15.000 aja sudah dapat menikmati chicken katsu yang seenak ini. Sudah bonus es teh lagi. Udah enak, murah, isinya banyak, bonus es teh lagi yang tentunya nggak murahan. Ayo buruan pemirsa segera beli. Untuk pemesanan bisa melalui nomor di bawah ini ya. Chicken katsu, good food, good taste. Wah, kalau gitu aku mau lanjut makan dulu ya pemirsa. Enak banget soalnya. Holding me back, gravity is holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Kembali lagi nih, selamat cerita malam Jumat. Semangat banget aku hari ini. Studionya rame. Masih sama Dendra, host paling ganteng di antara para lelembut. Terus Mas sama Mas Dimas juga dari Indigo Story ya Mas Dimas. Iya. Mas, tadi kita udah bahas soal rumah pocong Sumi Iya. yang ada di Jogja. Iya. Jalan-jalan bareng sama tim Indigo Story. Iya. Otomatis Mas Dimas ini udah kredibel dengan perindigoan. Iya. Perindigoan ya. Sedang menyelami. Sedang menyelami indigo itu kan. Kalau akhir-akhir ini Iya. Mas Dimas sedang mendalami di dunia apa Mas? Kalau Indigo tuh buaya. iya. Kalau saya sebenarnya untuk masalah perindigoan itu biasalah, udah maksudnya udah ya udahlah ngalir aja gitu kan. Tapi untuk menambah jam terbang, jam terbang enggak sih, buat menambah pengetahuan aja. Saya sedang mendalami yang namanya oracle. Oke, alright. Ya, modelnya seperti kita membaca tarot. Ya, tapi yang ini kita pakai tema tertentu. Oh, jadi kartu gitu ya? Iya, modelnya pakai kartu oracle. Itu yang kalau saya punya kartu oracle tuh menarik. Jadi untuk memotivasi orang yang sedang kurang motivasi. Nah, pas banget nih. Akhir-akhir ini aku baru kurang motivasi, hidupku tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Iya, Jadi bawa nggak Mas? bawa. Bawa. Boleh aku dibacain dikit? Boleh. Asik. Mana nih yang oracle? Wih, keren. Wah, tempatnya bagus. Iya, ini dari kayu pinus ini. Oke. Jadi sebelum saya oracle biasanya saya memberi motivasi, apapun yang terjadi tetaplah bernapas. Oh ya, benar. Iya. Benar. Apapun yang terjadi tetaplah bernapas. Nih, ini yang saya bawa karena saya orang Solo, Mas. Temanya wayang. Oh, jadi gambarnya ada macam-macam. Iya. Kalau yang di luar negeri, Mas, yang tarot itu, oracle itu kan bahasanya Inggris. Kalau saya kan bahasa Inggris nggak terlalu pinter ya. Jadi saya pakainya oracle. Nih, Oke. Ini oracle-nya teman-teman. nih ini yang seri Mahabharata. Oh, wayang. Iya, saya baru mendesak si pembuat oracle ini buat bikin seri yang lain, terutama yang Ramayana atau teman-temannya. Keren. Terus ini cara mainnya gimana? Cara penggunaannya gimana? Oke.
Cara penggunanya gini aja. Ini saya kocok dulu. Oke. Coba tangan Mas Gendra diletakkan. Nah, tarik napas. Keluarkan. Oke, tarik napas lagi. Keluarkan. Oke, cukup. Oke. Sekarang Mas Gendra pilih 3. 3 ya. Pilih 3. Singkirip. Oke, ditaruh meja dulu. 1. Tadi depan. Nah, tukar. Ini kok Dewi nih. 2. 3 ya. 3. Oke. Ini kayaknya kartunya seru-seru nih dari sebarannya nih. Coba kita lihat. Saya rasa dari energinya nih. Seru harusnya. Kita lihat Yang kartu yang pertama ya. Nih, set. Oh, ini ada Bragalpo. Bragalpo itu dalam bentuk raksasa, Mas. Ini raksasa. Nah, kata-kata motivasi hari ini. Motivasi hari ini. Taklukkan api kemarahan dalam diri yang mudah terbakar. Jadi tolong emosi, terus sifatnya yang gampang marah, yang temperamental, tolong sekali Dikurangi ya. dikendalikan. Dikendalikan. Ya, nih, Oke. Gambarnya buto gitu. ya, Oke. nih, Bragalpo. Bragalpo. Ya, nih. Terus. Oke, kita lanjut kartu yang kedua ya. Oke. Unit kedua nih. Set. Tak buka aja nih Mas biar. Ya, dibuka. Set. Aswan Aswin. Iya. Ketara Aswan Aswin. Ini ayah dari Nakula Sadewa. Oke. Ya, kalau Aswan Aswin itu kalau tidak salah, saya baca aja daripada salah. Segala racun yang bersarang akan hadir beserta penawarnya. Oke. Jadi untuk permasalahan kalau orang ini dimotivasi, segala masalah itu akan turun beserta solusinya. Jadi harus ini ya. Positif vibes ya Mas. Iya, tetap harus positif, tetap berdoa, tetap harus terus minta agar masalahnya itu cepat selesai. Oke. Nih, Nah, ini motivasinya kena apa dia? Gus? ya. Masalah terus. Ini yang ketiga, bentar. Iya. Apa? Nggak tahu sih Mas. Ini sepertinya tokoh Punokawan kalau nggak salah. Wah, bener lagi. Ya. Apa Mas? Gareng. Tuh. Nih. Tokoh Gareng ini tokoh dari Punokawan. Ini anaknya Semar yang pertama. Oh ya. Nih. Oke. Nah, Ini apa? untuk motivasinya, bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih. Ini bekerja dalam arti kita membantu seseorang, Oke. ya. Jangan memiliki jika bukan haknya. Oke. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha, namun Tuhan yang punya kuasa. Memang ini motivasi kuat. Ini motivasi banget sih. Harus ikhlas ya Mas. Harus ikhlas. Jadi apapun yang dilakukan itu harus dilandasi keikhlasan agar selalu dalam lindungan Tuhan. Jadi sebenarnya ada berapa gambar di Orek? Kalau di Oracle ini ada 63. Ya, Oh wayang ya. 63 tokoh wayang. Terus ada beberapa mayor minornya saya juga masih belajar. Terus ini biasanya kalau saya buka begini itu 7 Mas, 7 kartu. 7 kartu. Iya, nanti itu akan ada permasalahan hidup, solusi itu pasti. Masalah keuangan bisa nih. Keuangan bisa nanti langsung di belakang. Oh, iya. Oke Mas Dimas, jadi Mas Dimas lagi mendalamin tentang Oracle. Ini hampir mirip-mirip sama kayak tarot. Jadi Iya. baca dan memberikan motivasi. Membaca dan memberikan motivasi hidup. Oke. Ini keren loh Mas. Ini foto-foto Oracle yang di sini itu diambil dari salah satu koleksi wayang seorang dalang terkenal di Solo. Oke. Ya, ini ada 63 kartu. Angkanya dari 0 sampai 62. Terus ini wayangnya wayang kuno Mas. Kiai Maruto. Ini udah lama banget ini.
dan keren. Ini sangat terawat Banyak dan ya, Mas? bagus. Oke Mas Dimas, itu keren banget. Jadi saya kelihatannya harus meredam emosi saya. Meredam emosi. Semua masalah pasti ada solusinya. Ya. Dan yang terakhir, bekerjalah dengan ikhlas. Oke Mas Dimas, kita udah ngobrol panjang lebar tentang Indigo Story, tentang Rumah Pocong Sumi, tentang motivasi melalui Oracle. Itu keren banget. Terima kasih ya Mas Dimas sudah hadir di Celamat. Sama-sama Mas Dendra. Untuk penutup, terima kasih juga untuk Good Taste Chicken Katsu dan SMK Veteran 1 Sukoharjo. Jangan lupa saksikan di YouTube Ratu Multimedia. Saya Dendra Haryo pamit, Mas Dimas pamit. Selamat cerita malam Jumat.